Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prasetyo, saya dari kelas 2P Manajemen dengan NPM 1220576. Saya akan membuat video bisnis internasional tentang UMKM yang udah berhasil nembus ke tingkat internasional. Dan saya mengambil gerabah, nama gerabahnya itu gerabah Katmia. Mari kita tonton video berikut ini. Dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh sebuah keuntungan. Dengan kata lain, bisnis ialah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Dan bisnis menurut para ahli, yang pertama menurut Hughes dan Kapur. Definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menurut Jeff Madura, pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Jadi, menurut saya, bisnis kan di dalam bidang perdagangan, bidang usaha. Nah, di situ kita bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya, di mana kita mencari pangsa pasar dan segala macam. Jadi di dalam konsep bisnis itu ada yang namanya strategi inti. Strategi inti biasanya itu terdiri dari visi misi sebuah bisnis untuk meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari pembisnis tersebut. Sumber daya strategis yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Dan adanya perantara pelanggan. Jadi di antara semua itu yang berhubungan dengan informasi, dukungan, dan pemenuhan dinamika hubungan dan struktur harga. Dan yang ketiga ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Poin C, untuk mencapai kesejahteraan pemilik. D, itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan prestasi. Sebelum kita masuk ke gerabah Pakatmia, kita mengenal dulu apa itu gerabah. Jadi menurut sejarah, gerabah atau tembikar adalah alat keramik yang dibuat oleh pengrajin. Gerabah sendiri dibuat dari tanah liat untuk menjadi suatu objek. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan. Jadi mereka memproses menggunakan tangan sendiri. Dan berkembangnya waktu, sekarang mulai banyak mesin-mesin untuk menghasilkan gerabah. Dan gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia. Dan tembikar atau gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup, menetap, dan mulai bercocok tanam. Situs-situs arkeologi di Indonesia telah menemukan banyak tembikar yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan religius seperti upacara dan penguburan. Tembikar yang paling sederhana dibentuk dengan hanya menggunakan tangan yang berciri adonan kasar dan bagian pecahannya dipenuhi oleh jejak-jejak tangan atau sidik jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Selain dibuat dengan teknik tangan, tembikar yang lebih modern dibuat dengan menggunakan tatap batu dan roda putar. Jadi di Cirebon sendiri, lebih tepatnya di daerah Jamblang, ada sebuah pengrajin gerabah yang sudah turun-temurun menguasai di bidang gerabah, yaitu gerabah Katmia. Pakatmia sendiri merupakan salah satu legenda gerabah yang ada di daerah Sitiwinangun.
Jadi di desa Sitiwinangun ini dikenal sebagai kampung gerabah. Kualitas kerajinan gerabah yang dibuat atau diproduksi di desa Sitiwinangun ini sudah terkenal dan memiliki ciri khas yang melekat. Kelebihan gerabah Sitiwinangun ini dari segi ornamen dan ukirannya dan kualitas daya tahan yang lebih kuat, ujar Pak Katmia. Jadi usaha yang ditekuni oleh Pak Katmia sendiri berawal dari tahun 2009. Dibantu oleh pemerintahan pusat yang melakukan studi banding. Dengan adanya studi banding, banyak warga yang bergerak untuk mengaktifkan kerajinan gerabah ini. Dari 30 orang yang awalnya mulai produksi gerabah ini, hingga saat ini sudah ada 100 orang yang ikut bergerak di bidang gerabah ini. Jadi di dalam gerabah ini terdapat beberapa jenis yang berasal dari tanah liat dengan variasi berbagai motif serta bentuk sederhana. Ada gerabah yang khusus untuk tempat makanan, ada bentuk vas bunga, bentuk tifa, asbak, atau pelengkap alat rumah tangga. Ada pula mainan atau souvenir yang semuanya membutuhkan pengrajin berpengalaman, memiliki kreativitas tinggi dan ketelitian serta keuletan. Jadi di dalam yang saya sebutkan tadi, ada pula korek besar, sejenis gerabah besar untuk memasak sayur seperti kuali. Ada yang gerabah kecil, contohnya itu untuk memasak ikan. Dan ada tontoren, sejenis kurek, digunakan untuk memasak air dan nasi bungkus seperti buras dan ketupat. Ada pula rumping. Rumping merupakan sejenis wajan untuk menggoreng. Ada pot atau vas bunga, sejenis tempat untuk wadah untuk
Masyarakat Indonesia, tepatnya di Desa Sitiwenangun Cirebon, sudah sejak dulu mengenal kerajinan tanah liat sebagai bagian dari sejarah dan budaya setempat. Aktivitas membuat kerajinan tanah liat ini pun lantas menjadi industri dan digunakan secara massal. Sejarahnya jika ditilik cukup panjang, bahkan kerajinan tanah liat ini dipercaya sebagai karya seni tertua. Istilah gerabah juga dikenal dengan keramik tradisional sebagai hasil dari kegiatan kerajinan masyarakat pedesaan dari tanah liat, ditekuni secara turun-temurun. Kalau itu memang benar dari dari mulai alat pakai sampai alat saja juga mungkin pajangan seperti topeng itu kan seperti pajangan tuh. Nah, kalau alat pakai kan misalkan bikin tutu, lalu pakai cara kuat kembang. Secara umum, gerabah merupakan karya seni terapan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Gerabah menghasilkan perkakas rumah tangga atau alat rumah tangga. Bahan utama pengolahannya adalah tanah liat. Tanah liat yang berwarna merah coklat atau putih kecoklatan. Pembuatan gerabah sudah dilakukan warga sejak 2009. Pembuatan gerabah ini memakai beberapa cara, yaitu dengan cara cetak, teknik putar, dan pincing, atau biasanya dilakukan langsung dengan tangan sehingga menjadi sebuah bentuk. Kita memang ada terbeli, jadi bahan-bahan itu beli dan juga ada pedagangnya khusus ya. Produk kerajinan gerabah yang tersedia sekarang ini beragam, mulai gantungan kunci, asbak, tungku, dan patung. Penjualan gerabah pun bisa dipesan melalui media sosial maupun datang langsung ke tempat. Justru kita di sini termasuknya kalau yang namanya saingan itu sih enggak ya. Nah, karena kita justru kita harus lebih berlomba lagi dan mungkin kan harapan kita kepengennya itu lebih maju lagi. Jadi sifatnya kalau orang yang pengen bikin gerabah itu malah kita senang, bukan kita ngeluh, tambah senang gitu. Dengan adanya kerajinan gerabah di Desa Sitiwenangun ini, banyak kunjungan dari setiap instansi. Karena di desa ini dijuluki dengan desa wisata. Dan anak-anak diajak berkeliling untuk melihat-lihat proses pembuatan gerabah, lalu teknik apa aja yang digunakan di situ, lalu ke rumah-rumah warga. Jadi istilahnya kayak study tour gitu, study wisata jatuhnya, dengan biaya yang murah tapi kita dapat belajar serta membuat gerabah yang ada di Desa Sitiwenangun ini.
Iya, cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.